dengan saya, guru PPKN kalian kelas 8. Untuk pertama kalinya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tentu saja di negara yang berbasiskan Pancasila banyak sekali nilai-nilai luhur yang diajarkan dari Pancasila. Kedudukan Pancasila adalah kedudukan yang tertinggi di Indonesia. Selama masih menjadi warga negara Indonesia berarti masih berjiwa Pancasila, insya Allah. Jadi Pancasila ada 5 dasar luhur yang berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan pada masa kolonialisme. Dari masa kolonialisme, hal ini sekaligus menjadi warna dan sikap pandangan bangsa Indonesia secara formal sejak 18 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi itu sah menjadi dasar negara ya. Adapun kedudukan fungsi Pancasila tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, ada 4. Yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup terdiri dari kesatuan rangkaian kesatuan rangkai yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri maupun dalam interaksi antar manusia dan masyarakat serta tentu saja alam di sekitarnya. Kemudian mengembangkan potensi dari kemanusiaannya. Contohnya manusia sebagai makhluk sosial, tentu saja individu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dalam kerangka mewujudkan kehidupan atau pandangan hidup bangsa dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Terus kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan arti bahwa sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Hidup bertata negara itu harus sesuai dengan Pancasila, bersumber pada hukum dalam Pancasila, atau kita menyebutnya adalah sumber dari segala sumber hukum dan tatanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya. Terus hukum pula lah yang berlaku sebagai norms atau pengatur, kita mengenalnya dengan norma, sehingga negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah tatanan negara hukum yang kuat, terutama sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu tertuang dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum ya. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum. Kemudian cita-cita hukum dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan. Undang-Undang 1945 mengandung isi dan mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan proses penegakan hukum. Nah, yang ketiga, Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Nah, tentu saja kalian tahu bahwa Indonesia itu banyak sekali suku, ras, adat, budaya yang berbeda-beda. Namun karena Indonesia menjadi negara kesatuan, disatukan oleh prinsip hidup yang sama, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bukan menjadi suatu pembeda tidak membedakan
pembeda bagi warga negara itu sendiri, justru menjadi nilai positif bagi bangsa Indonesia karena mempunyai banyak kekayaan dan keragaman. Itulah Indonesia dengan semboyannya yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Indonesia merupakan negara yang majemuk, multi agama, multi ras, multi bangsa, multi budaya, dan lain-lain. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian di materi pertama ini bisa memetik atau mengambil intisari dari pelajaran PPKN yang saya sampaikan ini. Kemudian untuk selanjutnya esok akan diberikan tugas, silakan dipelajari dari kata-kata saya tadi. Ada 4 fungsi Pancasila itu, silakan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.